kembali lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9 bab 4, yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di video part 1 kali ini kita akan belajar tentang konsep listrik statis yang dibagi menjadi 4, yaitu kita akan belajar tentang muatan listrik, yang kedua kita akan belajar hukum Coulomb, yang ketiga akan belajar medan listrik, dan yang keempat itu kita akan belajar beda potensial dan energi listrik. Oke, langsung aja kita masuk ke muatan listrik ya. Tahu nggak sih guys, kalau atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu ada 3. Yang pertama ada proton yang bermuatan positif, yang kedua ada neutron tidak bermuatan, dan yang ketiga itu ada elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom. Nah, inti atom itu yang ada di tengah-tengah ya guys. Sedangkan elektron itu yang bergerak di sekitar inti atom. Nah guys, elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut dengan benda bermuatan positif. Kita akan belajar tentang gejala listrik statis. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, itu akan saling tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Oke guys, kita sekarang masuk ke hukum Coulomb. Jadi dalam hukum Coulomb ini rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. F itu gaya Coulomb atau gaya listrik, satuannya adalah Newton. Q itu adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. R adalah jarak antar muatan, satuannya itu M. Dan K itu adalah konstanta, satuannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 N dikali M kuadrat per C kuadrat. Dalam hukum Coulomb, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Dan semakin besar muatan kedua benda, semakin besar pula gaya listrik antara benda tersebut, guys. Oke, jangan lupa diingat ya rumusnya. Langsung aja kita masuk ke latihan soalnya. Soal pertama. 2 buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitunglah berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Oke guys, langsung aja kita jawab ya. Diketahuinya Q1-nya itu kan Q, terus Q2-nya itu 2Q. Nah, kebetulan udah diketahui nih, Q-nya itu 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19. Maka Q2-nya itu 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19. Dan R-nya juga udah diketahui yaitu 2 cm. Kita itu harus ubah ya ke meter, jadinya 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, yang ditanya itu gaya Coulomb kedua muatan, berarti F-nya. Langsung aja kita jawab. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 dikali 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. F sama dengan 11,52 dikali 10 pangkat negatif 25. F sama dengan 1,152 kali 10 pangkat negatif 24 Newton. Jadi besar gaya Coulomb yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 1,152 dikali 10 pangkat negatif 24 Newton. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Jika besar gaya Coulomb antara dua muatan identik dengan A dan B adalah 1,6 Newton, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm, berapakah besar muatan A dan B? Oke, langsung aja kita jawab ya guys. Diketahui gaya Coulomb kedua muatan itu 1,6 Newton. Jarak kedua muatannya itu 3 cm, kita ubah ya ke meter jadinya 0,03. Nah, yang ditanya itu adalah besar muatan A dan B atau Q1 dan Q2. Oke, langsung aja kita jawab. Muatan A dan B itu identik sehingga QA sama dengan QB sama dengan QC. Kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2.
F itu udah ketemu 1,6, kita tulis sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q pangkat 2 dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Nah, terus ini kita kali silang, jadinya Q pangkat 2 sama dengan 1,6 dikali 9 dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi 9 dikali 10 pangkat 9. Q sama dengan akar pangkat dari 1,6 dikali 10 pangkat negatif 13 sama dengan 16 dikali 10 pangkat negatif 14. Q sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 7 kolom. Jadi, besar muatan identik antara A dan B adalah 4 kali 10 pangkat negatif 7 kolom. Oke guys, kita lanjut ke medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Nah, perhatikan guys gambarnya. Kalau muatannya itu positif, pasti panahnya itu ke arah keluar ya guys. Nah, sedangkan kalau muatannya negatif, tanda panahnya itu masuk ke dalam. Kita masuk ke rumus kuat medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. E itu adalah medan listrik, satuannya N per kolom. K itu konstanta, Q itu adalah muatan benda, dan R itu adalah jarak dan benda. Oke, kita mulai ke latihan soalnya ya. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom dan muatan uji B sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Oke, langsung kita jawab. Diketahui besar gaya kolomnya itu 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton. Besar muatan A-nya itu 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan besar muatan B-nya itu 4 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Nah, yang ditanya itu adalah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Jadinya, kita masukin rumusnya E sama dengan F dibagi QB sama dengan F yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton dibagi QB-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom sama dengan 10 pangkat 8 N per kolom. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapa besar muatan B? Langsung kita jawab ya guys. Yang diketahui itu medan listriknya atau E-nya itu 80 Newton per kolom. Terus jarak kedua muatannya R-nya itu 3 cm, kita ubah ke meter atau 3 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, yang ditanya itu besar muatan B atau QB-nya. Langsung aja kita jawab pakai rumusnya. E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. E-nya ini udah ketemu, langsung aja kita masukin 80. K-nya ini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Terus ini kita langsung kali silang, jadinya Q sama dengan 80 dikali 9 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Q sama dengan 8 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom. Jadi, besar muatan B adalah Q sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Oke guys, terakhir kita akan belajar ke beda potensial. Rumusnya adalah delta V sama dengan W dibagi Q. Delta V itu adalah beda potensial listrik, satuannya volt. W itu adalah energi listrik, satuannya joule. Dan Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom. Langsung aja kita masuk ke latihan soalnya ya. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom? Oke, langsung aja kita jawab. Diketahuinya W-nya itu adalah 60 Joule dan Q-nya adalah 20 kolom. Yang ditanya itu beda potensial alias V. Langsung aja dijawab. V sama dengan
V sama dengan W dibagi Q sama dengan 60 dibagi 20, hasilnya adalah 3 volt. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya guys. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 40 coulomb? Oke guys, soal terakhir ini merupakan soal tantangan ya. Jangan lupa dikerjain. Dan kalau misalnya kalian udah tahu jawabannya, jangan lupa untuk share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel aku. Dan see you guys in the next video. Bye-bye!